pahlawan Ratu Kalinyamat. Wahai pahlawan Jepara, kami kenang selalu jasamu. Seluruh mata terbuka akan perjuanganmu. Kau bela kemerdekaan ini, kau bela Jepara ini. Wahai Ratu Kalinyamat, pahlawan kebanggaan Jepara, berkat pengorbananmu, rakyat kami dan bangsa kami semakin maju, kokoh, kuat bersatu, melanjutkan cita-cita suci untuk Jepara, kota bumi tercinta ini. Terus karya tataring bumi, rawa-rawa atas, malang-malang tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Edi Supriyanta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bapak, kota Jepara. Dan ini kami sempat seperti tidak percaya. Beberapa hari lalu Bapak Edi Supriyanta dari penjabat Bupati Jepara hadir di Kepresidenan, Istana Kepresidenan untuk menerima bahwa Ratu Kalinyamat telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ini kami ikut berbahagia, ikut bersyukur, dan mungkin ada himbauan-himbauan dari Bapak penjabat Bupati Jepara kepada masyarakat di kota Jepara untuk selalu menjaga nama baik Jepara, karena Jepara ini punya banyak pahlawan di sini Pak. Dan seperti apa kira-kira hari ini, saat ini, dan kedepannya untuk Jepara Bapak? Oke, Mbak Dinda, selamat pagi menjelang siang warga Jepara yang saya cintai. Memang betul kalau kita melihat Jepara ini kan banyak pahlawan nasional. Ada tiga yang sudah mendapat gelar pahlawan nasional. Yang pertama adalah Ibu Raden Ajeng Kartini, yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, yang ketiga adalah baru-barusan kita Ibu Ratu Kalinyamat. Nah ini apa? Bertanda bahwa Jepara ini melahirkan putra-putri nasional yang mengangkat keberadaan bangsa dan tanah air yang sifatnya nasional. Untuk itu saya menghimbau kepada warga Jepara, khususnya generasi muda, kita harus berbangga diri dengan adanya leluhur kita yang berjasa untuk bangsa dan negara. Tentunya dengan diimbangi dengan kegiatan yang sifatnya positif, mulai hari ini ke depan sangat inovatif, kreativitas untuk membangun Jepara. Ya, Bapak. Pesan saya, belajar terus, tingkatkan ilmu, banyak mencari inspirasi sehingga bisa membangun Jepara lebih baik. Lebih baik. Baik Bapak Edi Supriyanta. Termasuk hal yang sama Bapak, kami menyoroti karena kami sebagai masyarakat awam yang selalu mengikuti perkembangan di kota Jepara ini. Ya semuanya berprestasi, para bupati dari tahun yang dulu yang menjabat kemarin, saat ini, dan mungkin yang akan datang, kita harapkan semuanya punya prestasi. Tapi kami melihat semenjak jabatan bupati ini dipegang oleh Bapak Edi Supriyanta sebagai penjabat Bupati Jepara, ini seakan-akan prestasi di Jepara ini meledak-ledak begitu Bapak. Dari mulai menerima Piala Adipura dan lain sebagainya, sehingga terakhir ini ada Ratu Kalinyamat dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Sepertinya gaung keemasan ini jatuh di Bapak penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta untuk Jepara ini, sehingga kami berbangga diri Bapak, sangat berbangga diri semenjak Bapak pegang menjadi Bupati ini, Jepara semakin merona-rona dan berkibar begitu. Ini harus bagaimana dan apa sih Pak sebetulnya trik-trik untuk tetap mempertahankan Jepara ini supaya tetap tidak turun begitu Pak, bahkan semakin naik harapan kami? Jadi masa menjabat saya itu kan sejak 22 Mei 2022 ya. Betul, betul. Jadi kurang lebih baru 1,5 tahun. Betul, dan prestasinya luar biasa Pak. Ya kebetulan memang
mendapatkan. Jadi semua dari perangkat daerah, dari masyarakat bahu-membahu untuk saling mengisi pembangunan. Konsepnya adalah dalam satu hal kita harus komitmen dan kerja keras. Gitu ya. Sesuatu hal yang kita inginkan ya harus kita seriusi. Misalnya pada saat saya masuk di Jepara, saya melihat Jepara kok masih kurang bersih. Oh, iya. Enggak Pak, sudah bersih, ayo bersama-sama dengan saya membersihkan Jepara. Iya. Saya ambil sapu, ambil lingkrak, ya menyapu. Oh, iya. Melihat seperti itu ya memberi contoh pada masyarakat bahwa pimpinan juga terjun ke lapangan. Iya. Saya sampaikan ke teman-teman kepala perangkat daerah, kepala UID, kepala dinas, terjun ke lapangan, dekati masyarakat, kenali permasalahannya, sehingga teman-teman ini bisa membuat kebijakan yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita ketahui bahwa saat ini stunting kita sudah turun ya. Kemarin masih di angka 10.000 dan sekarang sudah 4.000-an. 4.000. Artinya dari 9% menjadi 6,2%. Jadi turunnya sangat signifikan. Karena apa? Ya kita komitmen, kita serius menangani. Termasuk juga dengan kemiskinan di Jepara. Kalau kita melihat angka kemiskinan Jepara dari angka 89.000 menjadi 86.000, ini sudah turun banyak. Nah harapannya apa? Sesuai arahan Presiden, arahan Pak Mendagri, arahan Pak Gubernur, kita harus menurunkan tingkat kemiskinan. Termasuk juga stuntingnya. Prinsip kesimpulannya adalah kerja keras, komitmen, dan serius. Iya Bapak, kerja keras, komitmen, dan serius. Luar biasa ini Bapak, dan kami sangat berbahagia dan berbangga atas semua yang telah Bapak lakukan untuk Jepara. Terima kasih sekali lagi. Dan ini terkait masih hal yang sama Bapak, komitmen yang serius itu tadi dalam mengentaskan kemiskinan, dalam menanggulangi angka stunting, dan juga menyoroti UMKM di Kabupaten Jepara ini. Kami juga menyoroti dari Bapak itu sering mengadakan pasar-pasar murah begitu Bapak. Gerakan pasar murah. Gerakan pasar murah. Dan ini luar biasa Bapak, antusiasme dari masyarakat, karena memang selama ini beberapa bulan kita mengalami musim kering panas yang luar biasa. Ini notabene menjadi dampak yang sangat signifikan buat masyarakat di Kota Jepara, kekeringan, kekurangan air, dan lain sebagainya. Supaya bisa menjadi komitmen yang terus-menerus dari Bapak penjabat Bupati Jepara, mungkin nanti ke depannya bupati yang lain begitu ya Bapak. Ini kan bisa terus meneruskan perjuangan dari Bapak. Harus bagaimanakah itu Pak? Saya bilang bahwa kepala dinas sih harus mempunyai data yang akurat. Oh ya, jadi data yang akurat itu adalah dengan cara kita terjun ke lapangan, mengetahui permasalahan. Seperti kayak di inflasi, bagaimana kita menjaga inflasi ini tidak melambung. Ternyata betul saya perintah ke dinas-dinas terkait untuk bisa cek ke pasar-pasar. Harapannya apa? Harapannya kebijakan yang kita ambil itu sudah sesuai. Nah, salah satunya adalah gerakan pasar murah. Nah, nanti kita ada lagi Mbak Dinda, nanti saya sudah perintah kepada dinas pertanian kunjungi gerakan pasar murah ini di tengah-tengah buruh. Satu, yang kedua di tengah-tengah nelayan. Iya Bapak. Nah sekali lagi sesuai arahan Bapak Presiden, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Gubernur, kita harus bisa menjaga inflasi, menurunkan stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan membuat sekali lagi pemilu akan datang menjadi bagus, kondusif, sehingga Jepara tidak ada apa-apa. Terjaga. Baik, Bapak Edi Supriyanta, masih dalam prestasi yang Bapak raih, yang Jepara raih, dan ini kebanggaan Kota Jepara, Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dan ini adalah sebuah bentuk komitmen itu tadi yang dilakukan oleh Bapak penjabat Bupati dan juga masyarakat, harus bagaimana supaya kita tetap
tidak tergiur atau mungkin terpengaruh ya Bapak, karena begitu lama perjuangan ini Bapak untuk mendapatkan jabatan atau dinobatkan menjadi pahlawan nasional ini perjuangan yang nggak gampang. Betul. Bertahun-tahun dari para tokoh juga dari Forkopimda selalu melakukan survei-survei ya Bapak. Dan ini ada sejarah-sejarah yang mungkin tidak tepat, ada sejarah-sejarah yang kurang pas, sehingga selalu tertunda-tunda. Akhirnya begitu yakin sehingga saat ini dari sejarah yang memang benar ada, yang real, bahwa Ratu Kalinyamat layak menjadi pahlawan nasional. Bagaimana dari saran Bapak supaya sejarah-sejarah yang tidak tepat itu tadi tidak muncul kembali Bapak begitu? Jadi sejarah Ibu Ratu Kalinyamat diajukan sebagai pahlawan nasional ini memang sudah lama. Saya sudah dilapori oleh teman-teman dinas bahwa sejak 2007 2008 ini sudah pernah diajukan. Tetapi karena data pendukungnya ini masih kurang, sehingga belum bisa mencapai. Nah, kemudian pada tahun 2017 kami Pemda Jepara dibantu oleh Ibu Wakil Ketua MPR, Ibu Lestari Bu Rere, dan bersama tim beliau untuk bisa mengkaji lagi sehingga waktu itu didapatkan data primer yang ada di gereja tua di Portugal, sehingga ini betul-betul bisa masuk dikategorikan sebagai layak sebagai pahlawan nasional. Tentunya ucapan terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Jokowi yang kemarin kami sempat mewakili Jepara datang ke Istana Merdeka tanggal 10 November. Ibu Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Tentunya image-image yang berkembang kemarin kami minta sejarawan, budayawan mulai saat ini tidak lagi memberitakan, memberikan lakon-lakon yang negatif, karena beliau sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Saya harapkan ceritanya cerita yang positif, sehingga konsumsi kepada masyarakat ini betul-betul menjadi positif. Baik Bapak, dan ini yang kami perlukan, himbauan seperti ini untuk generasi muda terutama ya, supaya tidak selalu membuat hal-hal atau cerita-cerita yang tidak pas begitu. Bapak berkenan kiranya setelah ini nanti mengucapkan ucapan terima kasih sebagai rasa syukur juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas apa yang telah beliau nobatkan kepada pahlawan kita Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Monggo Bapak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Widodo, yang kedua tentu kepada Ibu Megawati yang sudah pernah mengusulkan juga, yang ketiga kepada pimpinan Wakil MPR Ibu Rere, juga kepada seluruh warga Jepara, seluruh tim kajian yang membantu sehingga betul-betul Ibu Ratu Kalinyamat ini betul-betul dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah kami ucapkan terima kasih juga, kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Jepara, Forkopimda Jepara, semuanya yang mendukung sehingga Ibu Ratu Kalinyamat ini dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Baik Bapak, terima kasih. Sekiranya kami mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.